kon borong. Oh kon borong. Es tehmu ci oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dan tidak selayaknya seorang pengemban agama yang dia berbicara masalah agama kemudian menjatuhkan dirinya dengan cara seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Melo Pak Dar aja kakan janji Pak Dar. Pokoke Gus Sultan njaluk konser diwenehi, selawatan diwenehi, rasa janji diwenehi ngoten mawon. Pokoke apa nih? Bosokane. Borokan ki apa? Oh kon borong. Oh kon borong. Es tehmu ci oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabi SAW pernah menyebutkan salah satu di antara pesan nubuah, pesan kenabian yang itu turun temurun disampaikan oleh para nabi dari dulu sampai beliau alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Di antara yang diperoleh oleh manusia dari pernyataan an-nubuwah yang pertama kali mereka dapatkan adalah idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu nggak punya rasa malu, silahkan lakukan sesukamu. Sehingga di sini mengajarkan kepada kita bahwa etika itu sangat diatur dalam ajaran para nabi. Tidak hanya Nabi Muhammad SAW, termasuk juga para nabi di masa silam. Karena itu kita bisa lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan adab kepada para nabi di masa silam, seperti kejadian yang bisa kita jumpai pada Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala saat dipanggil oleh Allah, ya Musa fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, lepaskan sandalmu, sesungguhnya engkau berada di tempat suci yaitu Tuwa. Para ulama menyebutkan ini salah satu di antara adab seorang talibul ilmi. Allah ajarkan kepada Musa sebelum beliau menghadap Allah di lembah suci yaitu Tuwa, Allah perintahkan beliau untuk melepas sandalnya. Dan ini salah satu bentuk sopan santun yang Allah ajarkan kepada Musa alaihissalatu wassalam. Demikian pula etika-etika di tempat yang lainnya. Dan seperti ini dalam Islam sangat dijaga. Sebagaimana norma yang ada di masyarakat juga sangat dijaga. Karena apa yang menjadi hal yang baik di masyarakat dan itu sejalan dengan naluri manusia, maka Islam akan menjaganya. Seperti sopan santun, kemudian bersikap ramah, bersikap baik kepada sesama, kemudian tidak uraan di hadapan orang lain, itu dalam Islam sangat dijaga. Dan Nabi SAW juga mengajarkan akan hal ini. Ada banyak sekali dalil yang mengajarkan kepada kita untuk berbicara yang benar, bersikap yang benar. Seperti misalnya beliau SAW bersabda tentang masalah ngomong yang benar. Beliau SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan yang benar atau dia diam. Kemudian berkaitan dengan tindakan di depan umum. Jika dia seorang tokoh agama, ada syarat tambahan yang harus dilakukan. Karena ketika dia bicara agama, maka dia harus membangun kepercayaan status dia di hadapan masyarakat. Karena itu para ulama mensyaratkan orang yang diterima riwayatnya, diterima persaksiannya, haruslah orang yang adil. Orang yang adil itu artinya orang yang punya standar baik di hadapan masyarakat. Nah, di antara syarat adil, sebagaimana disebutkan oleh Abu Bakar Al-Baqillani, kemudian juga dinyatakan oleh setelahnya adalah Al-Khatib Al-Baghdadi, kemudian setelahnya juga dinyatakan oleh Ibnu Salah, di antaranya harus selamat, harus bebas dari khawarimil muru'ah, perbuatan yang bisa mencacat kehormatan. Sehingga kalau ada orang yang dia berstatus sebagai tokoh masyarakat, ucapannya didengerin oleh masyarakat, dia seorang da'i atau menyampaikan masalah agama, dia punya tanggung jawab yang lebih ketat.
dia harus bisa menjaga khawarimul muru'ah. Bagaimana agar dia tidak jatuh kehormatannya dengan melakukan tindakan yang tidak sopan di hadapan masyarakat. Karena itu bahkan dalam masalah pakaian saja, bukan masalah yang penting menutup aurat. Ada benar dan ada benar, kata orang Jawa ya. Benar itu artinya statusnya sah, benar itu artinya tepat posisinya. Sehingga dua hal ini perlu diperhatikan. Orang pakai pakaian singlet misalnya, kemudian dia naik mimbar, mungkin dia bisa mengatakan saya sudah menutup aurat. Dia pakai celana menutupi bagian pusar sampai lutut, menutup aurat. Tapi kalau dia cuma pakai katok kolor misalnya, celana kolor hanya sampai pusar sampai lutut, kemudian dia pakai singlet dan beralasan saya sudah menutup aurat, alasan ini tidak bisa diterima. Anda menutup aurat tapi Anda tidak melakukan syarat sopan santun, sehingga dalam posisi ini dia melakukan tindakan yang melanggar khawarim al-muru'ah, maka tidak selayaknya untuk dilakukan. Dia misalnya berpenampilan tidak sopan di hadapan umum, praktek seperti itu bisa jadi masuk melanggar muru'ah, melanggar kehormatan dia, dan tidak selayaknya seorang pengemban agama yang dia berbicara masalah agama kemudian menjatuhkan dirinya dengan cara seperti ini. Klarifikasi tentu saja boleh dilakukan, namun untuk hal yang misalnya orang tidak sengaja berbuat salah atau keliru kemudian sempat dilihat oleh orang lain dan seterusnya. Tapi bukan berarti memberikan ruang bagi orang untuk sengaja melakukan tindakan yang nggak sopan, tindakan yang salah di depan umum, kemudian dia merasa nanti bisa saya tutupi dengan klarifikasi. Karena itu Nabi SAW peringatkan, la tatakallam bikalamin ta'tadiru min. Jangan kamu suka mengucapkan kalimat yang kemudian setelah itu kamu klarifikasi. Karena kalau seperti ini terlalu sering, akan merusak kehormatan seseorang. Di sini dia salah, di sini dia salah, dan dia merasa saya bisa tutupi itu dengan klarifikasi. Dan nyatanya luka di masyarakat tidak selesai dengan klarifikasi. Berkali-kali orang membuat pernyataan publik untuk klarifikasi, jumpa pers, kemudian dia menyatakan dalam rangka klarifikasi, tapi ternyata urusan tidak selesai. Sehingga hormati dirimu sendiri, sayangi dirimu sendiri, dan jaga kehormatan dirimu dengan cara berhati-hati ketika bicara, berhati-hati ketika beraktivitas, berhati-hati ketika bertindak, agar kamu itu tetap dihormati oleh masyarakat. Kehormatan kamu tetap terjaga di masyarakat. Jangan kemudian sembarangan melakukan kesalahan dengan alasan nanti setelah ini saya bisa berklarifikasi. Karena tidak semua klarifikasi itu menyelesaikan masalah.